Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Hai semuanya, selamat datang pada video presentasi kali ini. Saya Sasi Aprilia akan memandu jalannya presentasi yang berjudul Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter. Di era pendidikan modern saat ini, membentuk karakter siswa adalah salah satu fokus utama, dan pengembangan kurikulum yang tepat akan menjadi kunci penting untuk membantu proses tersebut. Mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat, tujuan, dan fungsi dari pendidikan karakter. Sebelum kita mengetahui hakikat, fungsi, dan tujuan dari pendidikan karakter, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari karakter itu sendiri. Menurut Dennis Kohn, karakter didefinisikan sebagai suatu penilaian subjektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian yang dapat atau ditolak oleh masyarakat. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Selanjutnya, tujuan pendidikan karakter. Jadi, ada dua tujuan pendidikan karakter yang dilihat secara prinsipal dan secara operasional. Melalui pandangan prinsipal, tujuan pendidikan karakter adalah menciptakan bangsa yang memiliki moral, sikap toleransi, nasionalis, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berlandaskan Pancasila. Sementara itu, secara operasional, pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari sisi pelaksanaannya maupun dari hasil akhir yang berfokus pada pengembangan karakter peserta didik secara penuh, sistematis, proporsional, berdasarkan standar kompetensi lulusan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari pendidikan karakter. Secara umum, fungsi pendidikan karakter adalah untuk membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Baik, yang kedua yaitu nilai-nilai pembentuk dan proses pendidikan karakter. Pendidikan karakter berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Menurut para ahli, kata pendidikan mempunyai definisi yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang, paradigma, dan metodologi dan disiplin keilmuan yang digunakan. Di antaranya itu yaitu menurut Koeshoema mengartikan pendidikan sebagai proses internalisasi budaya ke dalam diri individu dan masyarakat menjadi beradab. Ada pula yang mendefinisikan pendidikan sebagai proses sebuah wawasan bangsa untuk mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efisien dan efektivitas. Sedangkan pendidikan karakter menurut Koeshoema pada tahun 2010 adalah diberikannya tempat bagi kebebasan individu dalam menghayati nilai-nilai yang dianggap baik, luhur, dan layak diperjuangkan sebagai pedoman bertingkah laku bagi kehidupan pribadinya, berhadapan dengan dirinya sama dan Tuhan. Menurut Kemendiknas, nilai-nilai pembentuk karakter itu ada 5. Yang pertama, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang ketiga yaitu nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan sesama manusia. Yang keempat adalah nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai perilaku yang berhubungan dengan kebangsaan. Nilai pembentuk karakter menurut
Chu Buk-chul pada tahun 2012, yaitu karakter yang baik dapat dibangun dengan nilai-nilai moral dan kemasyarakatan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Orang-orang yang memiliki sikap rendah hati, jujur, setia, sabar, dan bertanggung jawab termasuk pada kategori orang yang memiliki karakter yang baik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sesama suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan pendidikan karakter. Pendidikan karakter hendaknya diterapkan sejak usia dini di sekolah-sekolah, karena pada usia awal sekolah merupakan pembentukan sikap dan pribadi dalam masa perkembangan yang dapat membentuk potensi perkembangan diri di masa yang akan datang. Lingkungan keluarga juga merupakan penentu pengembangan diri melalui pendidikan karakter di samping lingkungan sekolah dan masyarakat. Bila pendidikan karakter ditanamkan secara terus-menerus dan berkelanjutan, seperti membiasakan bersikap sopan santun, menghargai dan memperhatikan sesama, bertanggung jawab, serta bersikap jujur, saling tolong-menolong, diterapkan di sekolah, maka peserta didik dapat menjadi contoh yang baik bagi generasi penerusnya. Kegiatan dalam melaksanakan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, yaitu dengan menerapkan model-model pembelajaran inovatif, misalnya model pembelajaran kontekstual. Penerapan pendidikan karakter dengan model kontekstual sangat cocok karena pembelajaran kontekstual mengajak atau menghubungkan materi yang dipelajari dengan dunia nyata. Misalnya, guru mengajarkan kompetensi dasar tentang lingkungan dapat dikaitkan dengan nilai-nilai terkandung di dalam kompetensi dasar dan dikaitkan dengan kehidupan real di masyarakat. Contohnya yaitu nilai yang terkandung pada kompetensi dasar tersebut adalah bertanggung jawab memelihara lingkungan alam. Hal ini dapat dikaitkan dengan fenomena yang terjadi secara real tentang buruknya lingkungan alam pada saat ini. Siswa diajak untuk memelihara keadaan lingkungan di sekitar sekolah secara langsung sehingga dapat membandingkan lingkungan yang sehat dan yang tidak sehat. Melalui pembelajaran kontekstual ini, peserta didik dapat menemukan konsep dan membangun pengetahuan sendiri melalui bimbingan guru. Melalui pembelajaran kontekstual juga peserta didik lebih memperoleh hasil yang komprehensif, tidak hanya pada aspek kognitif tetapi pada aspek afektif dan psikomotor. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan kurikulum berbasis karakter di sekolah. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengembangkan kurikulum berbasis karakter di sekolah, kita perlu mengetahui pengertian dari pengembangan kurikulum berbasis karakter di sekolah. Jadi, pengertian pengembangan kurikulum berbasis karakter di sekolah adalah usaha terencana yang sistematis, metodologis, dan komprehensif yang ditujukan untuk mengkritisi, memperbaharui, dan menyempurnakan kurikulum yang telah ada sebelumnya menuju kurikulum yang berorientasi pada pengembangan, penggalian, dan penguatan karakter peserta didik. Selain itu, kita juga perlu mengetahui tujuan dari pengembangan kurikulum berbasis karakter di sekolah. Jadi, tujuannya yaitu yang pertama untuk penanaman atau internalisasi, yang kedua yaitu pembudayaan atau sibernetika, dan yang ketiga yaitu empowerment atau pemberdayaan nilai-nilai karakter positif pada peserta didik, baik sebagai individu maupun warga negara atau bangsa. Adapun langkah-langkah pengembangan kurikulum berbasis karakter di sekolah dibagi menjadi beberapa tahapan simultan. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan pendidikan. Dalam hal ini, kita dapat mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan peserta didik, masyarakat,
dan dunia kerja sebagai dasar penyusunan kurikulum. Kedua yaitu dengan menganalisis kebutuhan pendidikan. Maksudnya yaitu kita dapat mengkaji hasil identifikasi untuk menentukan kebutuhan yang paling relevan dan mendesak untuk dijadikan prioritas dalam kurikulum. Yang ketiga yaitu menyusun desain kurikulum. Dalam hal ini kita dapat merancang komponen kurikulum seperti tujuan, metode pembelajaran, materi, dan penilaian. Yang keempat yaitu memvalidasi kurikulum. Maksudnya itu kita menilai rancangan kurikulum dengan melibatkan pihak terkait atau para ahli untuk memastikan kesesuaiannya. Yang kelima yaitu dengan mengimplementasikan kurikulum. Jadi ini merupakan pelaksanaan dari pengembangan kurikulum berbasis karakter tadi di sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, tahapan yang terakhir yaitu mengevaluasi kurikulum. Jadi maksudnya kita dapat menilai efektivitas dan dampak kurikulum untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Dalam pengembangan kurikulum berbasis karakter di sekolah, semua komponen atau stakeholders harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen dari pendidikan itu sendiri, mulai dari isi kurikulum, pengelolaan kelas, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, pemberdayaan sarana dan prasarana, pembiasaan, dan etos kerja seluruh warga sekolah. Oke, selanjutnya kita berada di poin penerapan pendidikan karakter di sekolah. Jadi pendidikan karakter di sekolah itu merupakan proses yang berkelanjutan, di mana membutuhkan integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Model ini bertujuan untuk membentuk siswa tidak hanya cerdas dalam akademik saja, tetapi juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pendidikan karakter kepada peserta didik dalam mengembangkan diri dapat dilakukan melalui pengintegrasian di dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Di antaranya itu, pertama ada kegiatan rutin di sekolah, yakni kegiatan di dalam sekolah yang secara terus-menerus dilakukan oleh siswa. Misalnya seperti upacara, berdoa bersama, sholat bersama atau sholat berjamaah, dan membiasakan bersalaman kepada guru pada saat jam pulang. Selain kegiatan rutin di sekolah, ada juga kegiatan spontan, di mana kegiatan spontan itu kegiatan yang dilakukan pada saat itu juga. Biasanya dilakukan oleh guru atau staf di sekolah yang mengetahui siswa atau murid itu melakukan hal yang kurang baik, seperti misalnya menegur siswa yang berperilaku kurang baik. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan karakter itu dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama itu ada persiapan, di mana integrasi nilai karakter dalam kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Yang kedua itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan berarti pada saat pembelajaran budaya sekolah, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga, adanya evaluasi, bisa dilakukan melalui penilaian karakter dan pelibatan orang tua. Pelaksanaan pendidikan karakter adalah sebagian dari reformasi pendidikan. Maka reformasi pendidikan diibaratkan sebagai pohon yang memiliki 4 bagian. Yang pertama itu ada akar, terus cabang. Yang pertama itu ada akar, batang, terus cabang, dan daun. Apa yang dimaksud akar reformasi? Akar reformasi itu
bagaikan landasan atau pijakan pendidikan karakter. Akar reformasi itu pijakan atau landasan pelaksanaan pendidikan karakter yang harus jelas dan dipahami oleh masyarakat, penyelenggara, dan pelaku pendidikan. Kemudian ada batang reformasi. Apa yang dimaksud batang reformasi itu? Batang itu bagaikan mandat dari pemerintah yang selaku penanggung jawab penyelenggara pendidikan nasional. Yang selanjutnya cabang reformasi, yang artinya cabang itu bagaikan manajemen pengelolaan pendidikan karakter, pemberdayaan guru, dan pengelola pendidikan harus ditingkatkan. Selanjutnya ada daun reformasi, yakni adanya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan karakter sekaligus dukungan budaya dan kebiasaan hidup masyarakat yang kondusif, yang menjadikan karakter siswa menjadi bersikap lebih baik. Alhamdulillah, kita telah menyimak bersama presentasi yang berjudul pengembangan kurikulum berbasis karakter. Semoga materi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.